Aduh. Baik, terima kasih Pak Ferdi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya berkunjung ke Kupang nih ya, Siap, lewat Google Meet. siap Pak. Aduh. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Waalaikumsalam. PT GMI Nusa Tenggara Timur dan juga dari seluruh peserta dan juga anggota PT GMI di Indonesia yang menyaksikan live streaming ini, baik dari Google Meet live streaming maupun dari YouTube di website PT GMI. Uh, ya, uh, sangat berbahagia bisa hadir di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan COVID-19. Mungkin sudah banyak yang membahasnya, tapi nanti kita akan melihat dari perspektif terapis gigi dan mulutnya, karena peserta dari webinar ini lebih banyak teman-teman terapis gigi dan mulut. Oke, sebagaimana kita ketahui, banyak sekali penelitian, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nixon juga, bahwa COVID-19 ini memang ada kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Hanya belum banyak yang mengangkat. Bahkan dari kalangan tenaga kesehatan gigi sendiri pun jarang ada yang mengangkat hal ini. Nah, itulah sebabnya mengapa ada banyak penelitian yang akhirnya ingin membuktikan apakah betul kaitannya antara COVID-19 ini dengan kesehatan gigi dan mulut itu seperti apa. Oke, ada penelitian dari Botros, Ayer, dan Osius, kemudian ada Zidzik, ada Sauxbrox, dan kawan-kawan. Kemudian Guan juga, Kopino. Nah, jadi banyak sekali yang sudah melakukan penelitian. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Nixon, ternyata manifestasi oralnya juga ada, memang betul. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut, itu kenapa sebabnya. Nah, kita ingin melihat seperti apa sih kaitan antara oral health dengan COVID-19 ini. Jadi kalau saya ingin mengingatkan kembali, teman-teman juga sudah banyak yang tahu mungkin ya, bahwasannya COVID-19 ini banyak sekali korban yang parah sampai dengan akhirnya meninggal itu lebih banyak disertai dengan penyakit-penyakit penyerta atau komorbid. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu kira-kira apa sih. Jadi lebih banyak yang memang sudah ada penyakit penyertanya. Mungkin dokter juga nanti bisa menjelaskan lebih lanjut ya, bahwasannya memang dari berbagai hasil penelitian, termasuk ini penelitian di Cina sendiri, dari 1.590 kasus itu memang rata-rata yang paling tinggi itu penyakit penyertanya adalah hipertensi, kemudian penyakit kardiovaskular, penyakit cerebrovaskular, diabetes, infeksi hepatitis B, penyakit paru tadi ya dok ya, itu juga banyak, 24%. Kemudian penyakit ginjal kronis, malignasi itu penyakit parah lainnya gitu, dan defisiensi imun. Nah, itu yang paling kecil. Lalu ternyata emang lebih banyak ke orang tua. Makanya kenapa orang tua itu yang umurnya antara 60 tahun ke atas itu lebih beresiko untuk lebih parah gitu, cenderung lebih mengalami sesak nafas yang lebih parah. Nah, oleh sebab itu kita ingin lihat antara oral health ya, kesehatan gigi dan mulut ini yang memang menjadi penyumbang yang memberikan kontribusi juga terhadap sebagai faktor resiko dari penyakit sistemik itu sendiri. Jadi bisa kita lihat bahwasannya penyakit gigi dan mulut ini ya, oral health ini, terutama penyakit periodontal termasuk gingivitis yang lebih parah gitu ya, itu ternyata memang menjadi apa disebutnya
infeksi yang dapat memperparah. Oke. Nah, ini saya ingin memperlihatkan video yang lebih detailnya ya. Bagaimana sih link antara oral health dengan penyakit sistemik. In periodontitis, the presence of a bacterial biofilm on the root surface triggers an immune inflammatory response. Inflammatory cells infiltrate the connective tissue, and the pocket epithelium becomes ulcerated. Bakteri-bakteri yang ada di area of connective tissue exposed to the subgingival biofilm can range from 5 square centimeters to 20 square centimeters, an area the size of the palm of the hand. Kalau gingifanya periodontal bacteria from the biofilm will repeatedly enter the blood vessels of the gingiva, for example when eating or brushing, due to this exposed connective tissue. Similarly, locally produced inflammatory mediators will shed into the bloodstream. Bukan cuma bakteri, bahkan virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri. From the local vessels, bacteria and inflammatory mediators will spread through the entire body, threatening the integrity of the vital internal organs and structures of the body. Virus corona itu menyerang atau pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui mukosa, baik itu mukosa yang ada di hidung, ya, mulut, mata. Nah, akhirnya bisa masuk ke dalam peredaran darah juga mungkin, atau ke anggota organ tubuh yang lain juga, karena ada di beberapa kasus yang some bacteria such as Porphyromonas gingivalis have special structures on their surfaces, the so-called fimbriae. Kemungkinannya itu sangat besar virus COVID itu masuk ke peredaran darah juga, selain paru-paru juga. Nah, itu sangat besar karena bakteri saja bisa masuk, ya, melalui jaringan periodontal, melalui gusi, termasuknya gusi, saku gusi kalau sudah mulai rusak menjadi kompleks. The bacteria survive, persist, and multiply within the cells and infect other endothelial cells. Di video ini bisa menggambarkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan penyakit kardiovaskular? Receptors such as TLR2 and TLR4 detect the bacteria. Bagaimana sih proses? This results in activation of the endothelial cells with secretion of pro-inflammatory cytokines and chemokines, such as monocyte chemotactic protein 1. Ya, ini sudah mulai menimbulkan peradangan dinding-dinding vascular cell adhesion molecules and other cell adhesion proteins are expressed on their surface. Darah endotelialnya, ya, bagian dalamnya itu This menjadi attracts monocytes, which then akhirnya bind to the mengeluarkan endothelial juga cells. antibody, kan, respon tubuh kan seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Furthermore, Nixon, akan signal memberikan cascades are induced respon inside the cell, ultimately leading to apoptosis in some of the infected endothelial yang cells. mulai terlihat, ya. This is the early stage of atherosclerosis, endothelial dysfunction. Blood vessels begin to lose their Endotelialnya itu elasticity. mulai rusak terbawa oleh The next arus step aliran in darah. atherogenesis is Nah, the formation of endotelial so-called yang rusak itu fatty akhirnya menjadi streaks. tempat masuk juga bagi bakteri, akhirnya masuk ke balik Monocytes endotelial. migrate into the vascular wall, Nah, di balik differentiate into endotelial mereka macrophages, and take up oxidized LDL dia cholesterol and turn into berkembang biak foam cells. juga, akhirnya bisa sampai apa istilahnya, menimbulkan pembengkakan juga gitu, dinding endotelialnya akhirnya terdorong oleh Periodontal bacteria like akumulasi C. gingivalis may bakteri ini. promote the formation of fatty streaks by increasing monocyte migration, seperti the ini, oxidation semakin of besar, LDL, and the uptake menekan, of oxidized LDL by dinding pembuluh macrophages. darah, sehingga pembuluh darah akhirnya menjadi sempit. The foam cells Ini gradually video yang become sangat bagus, apoptotic, Anda bisa forming cari a di necrotic YouTube. Ini core within the atherosclerotic dibuat plaque. oleh Sunstar Global, ya. Silakan Muscle Anda cek. cells of the lamina media proliferate and migrate into the Semakin intima, banyak, semakin as well as menumpuk T di lymphocytes balik and other dinding immune endotelial cells. pembuluh darah, dan akhirnya itu menekan ke dalam
This eventually leads to the formation of a mature atheroma that reduces the cross-section of the vessel, causing hypoperfusion and hypoxia of the tissues that the vessel serves. For example, the heart, if the coronary arteries are affected. Ya, luar biasa ini. Possible future complications can be actively exacerbated by the unique properties of periodontal pathogens, which promote the formation of matrix metalloproteinases by T lymphocytes and other cell types. Oral hygiene yang buruk, kebersihan gigi dan mulut yang buruk akhirnya bisa mengakibatkan penyakit-penyakit sistemik yang semakin atau memperparah atau mungkin menjadi salah satu faktor predisposisi adanya penyakit sistemik. Dalam hal ini yang dicontohkan adalah these proteinases gradually degrade the connective tissue so that the atherosclerotic plaque is ultimately broken up. Nah, itu sampai bisa pecah seperti itu. Platelets rapidly attach to the rupture sites, they mature and coagulate to form a thrombus. Mungkin akan lebih mengerikan dari ini. Saya yakin lebih mengerikan dari ini ya. Ini This kita further bukan narrows the already reduced blood vessel lumen artinya and may even lead to complete vascular tidak bisa occlusion. dianggap remeh kebersihan Clinical gigi dan mulut events ini. such as a myocardial Kita infarction betul-betul or harus a jaga stroke jangan may occur sampai as a result. menimbulkan hal seperti ini. Belum banyak yang The cytokines mengangkat secreted ini. by the dysfunctional Ya, bahkan endothelial kita cells sebagai tenaga act kesehatan not only gigi locally dan mulut but spread through the belum banyak bloodstream yang to all other parts of the body. menyampaikan ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat belum banyak yang tahu. The bacteria in the blood and their lipopolysaccharides induce the formation of acute phase proteins such as C-reactive protein or CRP in the liver. The messenger substances in turn cause a systemic inflammation that can promote all stages of kaitannya atherogenesis. dengan penyakit sistemik yang berhubungan dengan kardiovaskular. Nah, sekarang bagaimana dengan ini yang dengan diabetes ya, salah satu comorbid juga dari COVID-19. Our journey begins inside the mouth, where over 30 billion bacteria reside. Some bacteria are beneficial, others are harmful. They gather around and in between our teeth and build plaque all day long. Bacteria accumulate and transform plaque into tartar. This sets off an alarm in our body's immune system. Our gums become red, swollen, inflamed, and prosesnya start sama seperti receding. tadi, mulai masuknya dari situ. In other words, our mouth is afflicted by gingivitis. Nah, ini bisa, jadi ini pakai 3D ya. Jadi kalau Anda cari di YouTube, ini judulnya Periolink Gum Disease and Diabetes Connection. Ini videonya enak, bisa kita geser-geser posisinya ya. Jadi kita mau lihat ke sisi yang mana. Nah, ini serat-serat periodontal. Serat-serat periodontal ini di dalam video ini akan dilanjutkan masuk terus ya pembuluh ke dalam. Maaf. Ya. Our journey begins inside the mouth, where over 30 billion bacteria reside. Some bacteria are beneficial, others are harmful. They gather around and in between our teeth silakan Anda cek di sini. all day long. Bacteria accumulate and transform plaque into tartar. This sets off an alarm in our body's immune system. Our gums become red, swollen, inflamed, Ya, ini and kualitas start videonya receding. memang cukup In other tinggi words, resolusinya. our mouth is Jadi suaranya mungkin agak sedikit putus-putus. Tapi nanti kalau Anda cari di YouTube, the suaranya underlying mulus. tissue, bones, and ligaments begin breaking down. A more serious condition sets in, periodontal disease. Nah, itu serat-serat Tissues are so periodontal damaged that the door is rusak. left open for bacteria to break Kita through lihat the itu oral ada di dalam cavity ini mulai and satu flood our busi, bloodstream. akhirnya menjadi pocket ya. Bacteria invade our body, darah. immune cells fight them, and among these, macrophages are alerted.
However, the battle produces chemical signals that get in the way of the lock and key system that enables our body to convert sugar into energy. The lock, our insulin receptors are blocked by the chemical signals, making it possible for the key insulin to initiate the process of converting sugar into energy. As a result, unprocessed sugar begins building up in the bloodstream. For diabetics, this makes it even more difficult to regulate hyperglycemia. What a plight! The good news is that all of this can be managed and even prevented. Nah itu, ya prosesnya jadi akhirnya Through good mengganggu proses perubahan simple routine that is very effective zat in gula ini fending off menjadi zat harmful energi, menjadi bacteria. energi ya. Brush your teeth. Ya, jadi nanti sisanya silakan Anda tonton di YouTube, bisa dicari gum disease ya, link dengan diabetes ya. Itu sama yang membuatnya Sunstar Global ya, bisa dicari di YouTube. Kesimpulannya, jadi memang sebagian besar pasien dengan komplikasi parah dari COVID-19 ini adalah dia punya komorbid ya. Nah, komorbidnya itu lebih banyak memang, salah satunya ada obesitas, ada diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular tadi ya, kemudian hepatitis B, kemudian juga penyakit paru tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nisan, obstruktif kronis ya. Kemudian juga yang banyak sekali yang menemukan akhirnya sampai ke ginjal juga mempengaruhi. Dan juga ada sampai malignasi dan defisiensi imun, terutama yang HIV AIDS ya. Oke, secara paralel ada bukti yang berkembang hubungan antara periodontitis tadi, penyakit periodontal, dengan penyakit sistemik yang non oral. Penyakit sistemik non oral ya itu tadi penyakit kardiovaskular, penyakit tadi diabetes, dan juga yang belum banyak diketahui orang, ibu hamil ya, itu bisa mengalami gangguan kehamilan dan janin, sehingga akhirnya lahir bayinya itu berat bayi lahirnya itu rendah, BBLR ya. Nah, itu salah satunya ternyata ada korelasi dari oral hygiene-nya. Kita tahu ibu hamil itu ada masalah dengan jaringan periodontalnya. Ada yang namanya pregnancy gingivitis, gangguan hormon. Itu bisa diperparah dengan adanya oral hygiene yang buruk juga. Oke. Lalu bagaimana dengan mikroorganisme patogen tadi bisa masuk? Jadi mulut itu merupakan reservoir juga, penampung ya. Kita bernafas kan bukan cuma kadang-kadang kalau lagi berbicara bernafas ini ya lewat mulut, ya kan? Bukan cuma lewat hidung gitu, karena udara yang bisa lebih banyak masuk itu dari mulut juga. Nah, artinya akumulasi mikroorganisme patogen di dalam mulut ini sangat berbahaya. Jadi kalau flora normal saja yang ada di dalam rongga mulut, it's fine gitu ya, kita aman-aman saja. Tapi kalau sudah sampai patogen, artinya jumlahnya terlalu banyak, ada bakteri yang tidak diinginkan juga, ada mikroorganisme lain termasuk virus corona di dalam rongga mulut kita, wah, itu akan menjadi masalah. Nah, jadi pasien dengan penyakit periodontal itu lebih beresiko mengalami pneumonia yang lebih parah daripada orang yang sehat. Dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, ini merupakan apa ya istilahnya, menurunkan keparahan dari gejala COVID. Jadi pasien COVID ya jangan ditinggalkan oleh terapi gigi dan mulut. Mentang-mentang, dia COVID positif, lalu kita angkat tangan, sudah sembuhkan dulu COVID-nya gitu ya. Kami tidak menerima pasien COVID. Wah, ini sangat tidak adil bagi mereka. Padahal
mereka itu bisa, proses recovery-nya bisa lebih cepat kalau kita juga ikut memberikan intervensi. Oke? Karena ingat, pasien center itu bukan hanya beberapa tenaga kesehatan yang bergabung, yang berkolaborasi, ya. Interprofessional collaboration itu bisa siapa saja, termasuk terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut berarti juga harus berkontribusi untuk mempercepat penyembuhan atau recovery pasien COVID-19. Nah, ini tantangan kita. Oke, lalu apa yang harus kita tangani dari pasien COVID-19 ini? Kita lihat dari sisi diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut. Kita kenal diagnosis kesehatan gigi dan mulut ada 8 kebutuhan manusia, ya. Kalau 8 kebutuhan manusia itu salah satu atau sebagiannya atau semuanya itu tidak terpenuhi, maka itu tugas dari terapis gigi dan mulut untuk memberikan intervensi agar 8 kebutuhan manusia tadi bisa kembali terpenuhi. Nah, pada pasien COVID-19 ada beberapa kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, yang perlu kita intervensi. Yang pertama, perlindungan dari risiko kesehatan sudah jelas. Ya. Kalau mereka terkena infeksi COVID-19, otomatis mereka akan mengalami gangguan kesehatan kalau daya tahan tubuhnya, imunnya lemah, ya, terutama kepada pasien-pasien yang memang ada penyakit penyerta tadi, komorbid. Oke, kalau pasien yang memang fit, segar bugar, ya, mungkin proses infeksinya tidak sampai parah, bahkan bisa menimbulkan imunitas, ya. Tubuh membuat antibodi sehingga akhirnya virusnya lemah dan tidak lagi menimbulkan gejala-gejala COVID-19. Nah, yang kedua, bebas dari ketakutan atau kecemasan. Jelas mereka akan cemas begitu mengetahui hasil swabnya positif. Bagaimana tidak cemas? Waduh, bahaya ini, ya. Kalau naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita positif, ya. Walaupun kita menyadari, oh saya mah fit nih, berolahraga terus, sehat gitu, ya, makanan gizi tercukupi. Jangan gegabah, jangan takabur gitu, ya. Tetap begitu dapat positif COVID-19 hasil swabnya, ikuti terapi yang diberikan oleh dokter. Oke, termasuk terapi yang di-advise juga oleh terapis gigi dan mulut, ya. Karena memang menjaga oral hygiene mereka, pasien COVID-19 ini bisa mempercepat recovery. Oke, nanti kita bahas sama-sama apa yang intervensi yang harus dilakukan. Oke, yang ketiga, diagnosis askas gilut yang ditemukan pada pasien COVID ini adalah integritas kulit dan membran mukosa pada leher dan kepala. Contoh tadi yang sudah ditayangkan oleh Dr. Nixon, bagus sekali. Ditemukan tuh kasus ulkus pada tong, lidah, ya, bagian lateral, ya. Itu berarti ada gangguan mukosa di situ, integritas mukosa di dalam rongga mulutnya terganggu. Apalagi kalau sampai jadi ulkus kayak tadi, ya, saya nggak tahu, mungkin kalau sampai menimbulkan rasa sakit atau nyeri, maka ada satu lagi sebetulnya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, yaitu rasa nyeri, ya, bebas dari rasa nyeri. Saya tidak masukkan ke sini karena memang belum diketahui apakah itu menimbulkan rasa nyeri atau tidak. Nah, nanti bisa dikonfirmasi ke Dr. Nixon, ya, apakah kliennya atau pasiennya tadi merasakan nyeri atau tidak. Kalau iya, itu berarti tambah lagi satu diagnosis askas gilutnya. Oke, yang keempat, tentu saja konseptualisasi dan pemecahan masalah. Belum banyak orang yang tahu bahwasannya menjaga kebersihan gigi dan mulut itu dapat mempengaruhi atau mengoptimalkan kesehatan sistemiknya. Ya, bahkan sesama tenaga kesehatan pun belum banyak yang tahu. Saya yakin, saya jamin gitu, ya. Coba tanya ke tenaga kesehatan lainnya, apakah menjaga kebersihan gigi dan mulut dapat menurunkan resiko, faktor resiko penyakit sistemik? Ya, belum banyak yang tahu juga tuh. Apalagi teman-teman terapis gigi dan mulut deh, gitu, ya. Teman-teman terapis gigi dan mulut, apakah sudah banyak yang tahu tentang hal itu? Oke, padahal dulu waktu kuliah itu sudah diajarkan oleh dosen-dosen kita, ya, oleh guru-guru kita. Yang kelima, tentu saja adalah tanggung jawab terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Artinya kalau sampai terjadi masalah di dalam rongga mulutnya,
seseorang berarti kurang mampu menjaga atau bertanggung jawab terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Yang setidaknya gini, kalau kita menyikat gigi, apakah kita yakin menyikat gigi kita itu bersih? Siapa yang bisa mengetahui bahwa, oh, cara menyikat gigi kita sudah benar dan hasilnya sudah bersih? Adakah? Kalau tidak datang ke klinik gigi, menemui terapis gigi dan mulut, dilakukan plak kontrol, bagaimana cara mengetahuinya? Ini kan salah satu tugas dan tanggung jawab terapis gigi dan mulut. Ya. Jadi terapis gigi dan mulut standby di klinik gigi itu, cek cara menyikat gigi mereka sudah benarkah? Hasilnya sudah benar-benar bersihkah? Ya, bukan hanya menyikat gigi itu tidak hanya cukup dengan frekuensi. Menyikat gigi sehari 2 kali setelah sarapan dan sebelum tidur tidak cukup dengan itu. Justru yang lebih fokus harusnya adalah caranya. Apakah hasilnya sudah betul-betul bersih? Oke. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari terapis gigi dan mulut untuk memberikan oral fisioterapi. Oke, membimbing klien untuk menyikat gigi dengan baik dan benar sehingga hasilnya betul-betul bersih. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih kira-kira penyebab, tanda-tanda dan gejala, lalu intervensinya, prevensi dan edukasi preventif dan juga terapeutiknya yang harus dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Oke, jadi kalau kita lihat untuk perlindungan dari risiko kesehatan ini, penyebabnya jelas. Mungkin klien memang kurang pengetahuan tentang itu, bahwa, oh, saya belum tahu tuh kalau ada kaitannya dengan kebersihan gigi dan mulut. Oke, maka memang harus kita edukasi. Kemudian ada potensi terjadinya infeksi, jelas kalau ada orang sudah diketahui hasil swabnya positif, ya jelas sudah terjadi infeksi dan akan ada potensi terjadinya infeksi yang lebih parah, ya. Oke, kekhawatiran pengalaman negatif tentang pengendalian infeksi, jelas. Yang namanya jangankan orang yang terdeteksi positif COVID-19, kita saja yang sehat nih, ya, pasti akan khawatir, waduh, harus bagaimana nih? Akhirnya kita harus punya APD yang lengkap ketika melayani pasien, ya kan? Hazmat, face shield, masker, ya, harus tertutup rapat, jangan sampai ada aerosol yang terhirup, ya kan? Ada apalagi ya termasuk droplet juga ya, jangan sampai kena masuk menyentuh mukosa kita. Nah, kemudian perilaku atau gaya hidup yang berisiko terhadap kesehatan. Jelas, kenapa akhirnya dia bisa sampai terinfeksi COVID-19, berarti perilaku atau gaya hidupnya memang berisiko terhadap kesehatan. Jangankan yang tidak mengenakan alat pelindung diri, yang sudah mengenakan alat pelindung diri saja, dokter-dokter, tenaga medis lainnya, para tenaga kesehatan yang lainnya juga sama. Tetap mereka punya risiko tertular, kan akhirnya kalau nanti ya, Mbak Yayu mungkin akan menjelaskan lebih detail tuh bagaimana cara memakai APD, bagaimana melepaskan APD, itu betul-betul harus diperhatikan. Nah, yang sudah memakai saja bisa kecolongan, beresiko tertular atau terinfeksi COVID-19. Oke, lalu tanda-tanda dan gejalanya bagaimana? Yang pertama, bukti adanya rujukan atau segera harus konsultasi dengan dokter bahwa dia memang ada penyakit sistemik yang tidak terkontrol. Misalnya, kalau ada masalah dengan jantung, tanda-tanda diabetes yang tidak terkontrol karena memang belum pernah memeriksakan bahwa dia punya diabetes atau tidak, ya, atau punya diabetes sudah tahu kata dokternya diabetes tapi dia tidak pernah atau tidak rutin kontrol. Nah, atau tanda-tanda vital yang tidak normal, misalnya tadi pernafasannya abnormal. Nah, itu juga sudah dicurigai bahwa memang ada tanda-tanda gejala tidak terpenuhinya perlindungan dari risiko kesehatan tadi. Kemudian bukti bahwa klien, jadi ini yang saya bold ya, yang kalau yang lainnya itu kita ambil dari, jadi ini keseluruhannya buku primbon kita nih, dari bukunya Derby and Walsh ya, Dental Hygiene Theory and Practice, dibuka di chapter 21, di tabel 21 strip 3. Ya, cek di situ.
Ini tabel 21 strip 3 di buku Dental Hygiene Theory and Practice yang ditulis atau dikeluarkan oleh Derby and Walsh. Nah, jadi ini yang ditemukan pada pasien COVID-19 yang gejala berikutnya untuk tidak terpenuhinya perlindungan risiko kesehatan adalah bukti bahwa klien itu beresiko untuk penyakit gigi dan mulutnya atau penyakit sistemiknya. Jadi kalau misalnya tadi begitu sudah ketahuan ada hasil swabnya positif, tentu dia akan punya resiko penyakit sistemik. Salah satunya adalah yang kaitannya dengan gangguan pernafasan paru-parunya. Lalu bukti bahwa klien berada dalam situasi yang mengancam hidupnya jelas, ya. Kita banyak sering dengar di berita-berita pengumuman dari Satgas COVID. Setiap hari ada terus pasien yang meninggal, ya, bertambah belum sampai 0, ya. Jadi jelas bahwa klien berada situasi yang mengancam hidupnya. Lalu apa intervensi edukasi, prevensi, dan terapeutik yang harus dilakukan oleh terapis gigi dan mulut untuk perlindungan dari risiko kesehatan ini bisa terpenuhi kembali? Maka memang mau tidak mau kita harus kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Jelas di sini tim intinya ya dokter spesialis paru, kemudian juga ada perawat, ada analis kesehatan atau TLM, ya, kemudian juga tenaga kesehatan yang lainnya yang berkaitan. Jadi harus dikaji kebutuhan klien itu untuk pencegahan selama perawatan, jangan sampai lebih parah. Kemudian bekerja untuk mencegah keadaan darurat terjadi, jangan sampai nanti pasien ini akhirnya bisa menjadi keadaannya menjadi gawat darurat. Kemudian diskusikan dengan klien untuk asuhan kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi yakinkan kepada mereka bahwa mereka harus tetap menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Yang paling sederhana ya jelas dengan menyikat gigi, menggunakan pasta gigi, tentu saja yang dimana pasta gigi ini kita ketahui bukan hanya mengandung fluoride saja, tapi di situ juga ada mungkin yang bisa mengurangi atau bahkan bisa mengurangi jumlah mikroorganisme patogen tadi termasuk virus COVID-19. Oke. Kemudian utamakan faktor keamanan klien, jelas. Ini ya, kita harus tetap jelaskan kepada pasien, kepada klien bahwa kita harus melakukan prosedur-prosedur tersebut demi keamanan klien, pasien safety. Lalu gunakan standar perawatan terkini, pelajari, cari di jurnal-jurnal, cari di penelitian-penelitian, bagaimana cara mengurangi resiko yang lebih parah dari kesehatan klien ini melalui intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut, ya, dental hygiene atau therapy care, dental hygiene and therapy care. Lanjut, berikutnya adalah bagaimana penyebab dari kebebasan dan ketakutan dan stres tadi, ya. Bebas dari ketakutan dan stres ini disebabkan salah satunya adalah dia takut hal yang belum diketahuinya. Jadi memang ada yang sembuh, ada yang cepat recovery-nya, ada yang malah tambah lebih parah, ada yang sampai meninggal. Bagaimana tidak takut, tidak cemas, dia tidak mengetahui kondisi dia nanti bagaimana kalau seandainya sudah positif. Nah, ini kan merupakan kecemasan atau stres, ya. Makanya klien atau pasien dengan COVID-19 ini harus dimotivasi, dibahagiakan. Karena salah satu pencetus imun itu ternyata katanya adalah kebahagiaan. Dihibur terus, motivasi agar mereka tidak stres. Nah, tanda-tanda dan gejalanya adalah ya jelas klien merasa ketakutan, sudah kelihatan, kekhawatiran bahwa terutama ini tentang penularan penyakitnya. Berarti nanti saya bakal menulari keluarga saya tidak, ya? Atau jangankan klien dengan COVID-19, kitanya sendiri, operatornya mungkin akan sama mempunyai kecemasan atau ketakutan ini, ya. Jangan-jangan nanti saya akan tertular. Nah, juga terhadap asuhan kesehatan gigi dan mulut yang direncanakan, dia apa benar nih nanti
tidak akan lebih parah kalau diberi intervensi askes gilut. Nah, itu juga yang memang harus kita jelaskan. Oleh sebab itu, intervensi edukasi, prevensi, dan terapeutiknya ya jelas. Kita harus berikan jaminan kepada klien bahwasannya kita ingin berupaya agar proses recovery-nya, proses kesembuhannya lebih terjamin, ya. Jadi berikan jaminan kepada klien bahwa ini justru untuk mempercepat proses recovery-nya, menjaga oral hygiene dia. Lalu teknik instrumentasi yang hati-hati, jelas, supaya klien juga yakin, wah terjamin nih, bagus nih, mengikuti standar operasional prosedur, pasien safety-nya diutamakan, menggunakan instrumennya juga profesional, terlihat penuh kehati-hatian, sehingga klien tidak lagi cemas terhadap asuhan yang kita berikan. Lalu, gunakan strategi manajemen perilaku. Kita belajar perilaku klien itu, ya terapkan bagaimana memanage perilaku klien ini agar mereka akhirnya tidak stres. Itu tadi, salah satunya adalah menenangkan klien, membahagiakan klien, ya, supaya mereka tidak lagi berpikir yang negatif duluan gitu. Khawatir, waspada boleh, tapi jangan sampai berlebihan sehingga menimbulkan daya tahan tubuhnya, imunitasnya itu semakin lemah. Oke? Nah, yang ketiga, untuk keutuhan atau integritas kulit dan membran mukosa pada leher kepalanya, penyebab yang bisa ditemukan itu yang pertama adalah jelas ada infeksi mikroba dan respon inang, ya, karena virus ini termasuk mikroorganisme, salah satu mikroorganisme yang non seluler. Kemudian perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya tidak memadai, oke, jelas, sehingga menyebabkan oral hygiene-nya buruk, terjadi gingivitis, gusi mudah berdarah, ya, dan sampai yang lebih parah adalah periodontitis. Nah, nutrisi juga cek, jangan-jangan memang nutrisinya tidak memadai, mereka kurang minum atau mengkonsumsi vitamin C, yang kita kenal vitamin C, vitamin E itu bagus untuk kesehatan kulit dan mukosa. Nah, siapa tahu memang kurang, ya. Kemudian penyakit sistemik yang tidak terkontrol tadi, diabetes, atau dia punya HIV, ya, wallahu alam, kita harus cek. Kemudian kurang melakukan pemeriksaan rutin, jelas, ya, di Indonesia ini jarang sekali ada masyarakat yang rutin, ya, bisa dihitung lah mungkin sedikit sekali, ya, persentasenya masyarakat yang rutin memeriksakan gigi secara reguler ke klinik gigi, ya. Kalau belum sakit gigi tidak datang ke klinik gigi, ya kan. Nah, padahal yang lebih cepat berkembang keadaan atau kondisi abnormalnya justru jaringan periodontal, gusi, ya, gusi, periodontal fiber. Nah, itu sangat rentan terhadap bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen, sehingga akhirnya terjadi inflamasi. Kalau sudah terjadi inflamasi, tadi kita lihat di videonya, bisa banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi. Masuknya mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah dan seterusnya. Nah, ini kita harus yakinkan kepada klien, kepada masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat seluruh dunia. Sekarang sudah canggih teknologi informasi, ayo bikin video propaganda sebanyak mungkin bahwa menjaga kebersihan gigi dan mulut itu dapat mengurangi risiko penyakit sistemik kita. Jadi akan mengoptimalkan kesehatan kita. Nah, sehingga mereka mau kalau misalnya ke klinik gigi itu bukan hanya karena memeriksakan gigi yang sudah bolong, sudah sakit, tapi justru untuk kontrol cara menyikat gigi kita ini sudah benar belum sih? Sudah bersihkah hasilnya? Berapa persen skor plak kontrolnya gitu, ya? Kalau skor plak kontrolnya belum di bawah 10%, masih dikatakan buruk oral hygiene-nya, ya kan? Nah, ini tugas terapis gigi dan mulut. Ayo, bagaimana caranya agar klien ini bisa termotivasi memeriksakan gigi dan mulutnya secara rutin ini,
karena memang ingin tahu apakah dia baik-baik saja, ya, kondisi oral hygiene-nya baik, hasil plak kontrolnya juga baik, artinya mereka berarti integritas kulit dan jaringan mukosanya juga dicek baik-baik saja. Nah, justru itulah yang harusnya dilakukan di fasiankes tingkat pertama, di puskesmas ya, yang sudah sakit gigi itu silahkan ke fasiankes rujukan, tingkat rujukan ya, ke rumah sakit silahkan. Tapi ke puskesmas justru yang lebih penting adalah menjaga orang yang sehat, memastikan orang yang sehat ini semakin sehat, terutama dari sisi oral hygiene-nya, sehingga tidak terjadi penyakit gigi dan mulut yang lebih parah, bahkan sampai menjadi faktor risiko penyakit sistemik. Nah, ini yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Nah, tanda-tanda gejalanya ada lesi ekstraoral, intraoral, nyeri jika ditekan atau ada pembekakan seperti tadi ya. Kalau ada ulkus di lidah tadi, dicek apakah dipalpasi ya, apakah. Nah, tapi palpasinya tentu saja ya agak berat memang. Kita menghindari resiko tertular COVID-19 ini sangat rentan kalau untuk orang-orang tenaga kesehatan gigi dan mulut. Super ketat ya, apa dia harus level 3, mungkin palpasinya harus diinovasi ya supaya tidak langsung menggunakan anggota tubuh kita. Mungkin tidak, silakan cari bagaimana caranya. Yang penting kita bisa tahu bahwa klien itu ketika ditekan, katakanlah setidaknya ulkusnya itu sebetulnya sakit atau nyeri atau tidak gitu. Kalau gingiva ya, gingivitis terlihat merah saja sudah kelihatan, oh berarti kan sudah memang radang ya. Apalagi papilanya membulat, marginnya juga membulat gitu ya. Teksturnya itu menjadi licin, mengkilat, warna merah terang. Nah, itu kan sudah kelihatan lah tanda-tandanya. Tapi kalau untuk yang tadi ulkus kayak gitu, kita nggak tahu ini ulkusnya sakit apa enggak ya. Kadang-kadang klien juga misalnya pada beberapa keadaan paralisis atau parastesi itu, jadi nggak merasakan sakit gitu ya. Ada ulkus juga. Nah, ini yang berbahaya. Serostomia, kondisi mulutnya kering. Ini akan memperparah juga ya. Ya. Kemudian jadi air liurnya juga produksinya kurang bagus, kurang lancar. Ini juga akan mempertinggi resiko ya. Karena kita tahu saliva itu buffer ya, menjadi untuk mengendalikan flora normal di dalam rongga mulut, kemudian juga self cleansing kita tahu, maka butuh sekali saliva yang normal, yang lancar ya, fluid. Lalu manifestasi oral dari defisiensi nutrisi. Nah, jangan-jangan tadi yang ulkus tadi memang ada defisiensi nutrisi, oke? Vitamin C kah, vitamin E kah, dan lain sebagainya. Oke, intervensi edukasi preventif dan terapeutik yang harus dilakukan terapis gigi dan mulut, ya pertama harus lakukan debridement nih, mau tidak mau. Kalau memang dia debrisnya itu memang hanya plak dan sisa makanan saja, is oke. Mungkin hanya dengan cukup oral fisioterapi. Oral fisioterapi itu kan dia menyikat gigi sendiri, tidak kita sikatkan gitu ya. Mudah-mudahan masih aman itu. Tapi kalau misalnya sudah ada kalkulus, ya kalau scaling menggunakan ultrasonic scaler misalnya, itu bisa menimbulkan aerosol. Ada kompresor itu mengeluarkan air, menyemprot air ke situ ya, bisa ya jangan sampai nanti malah menimbulkan resiko infeksi kepada operatornya juga. Nah, ini betul-betul harus diperhitungkan kolaborasi dengan dokter gigi spesialis, bagaimana menangani kalkulusnya. Jadi klien dengan COVID-19 ini mau nggak mau kalkulusnya harus dihilangkan dulu, dibersihkan. Jadi jangan dianggap remeh. Yang penting sembuh dulu deh COVID-nya. Ada yang klien dengan COVID-19 ini sampai mingguan, bulanan bahkan ya belum sembuh-sembuh, belum, masih
hasil swabnya masih positif terus. Nah, apa mau kita biarkan? Justru kalau mau mempercepat, maka debris di dalam rongga mulutnya memang harus dibersihkan, ya, kalkulus, plaknya, termasuk sisa makanannya tentunya, ya. Nah, kalau untuk hal-hal yang masih bisa dilakukan dengan oral fisioterapi, oke. Tapi kalau sudah sampai harus scaling, butuh kehati-hatian, sangat beresiko, ya, menimbulkan aerosol. Rujuk klien ke spesialis, yaitu tadi kolaborasi, termasuk ke ahli gizi kalau memang ditemukan defisiensi nutrisi. Kemudian, nah, dietnya juga memang kita harus assess, kita berikan penilaian, konseling, ya, kerjasama dengan ahli gizi tadi, supaya ulkus tadi atau lesi pada oral mukosa tadi bisa lebih cepat sembuh atau lebih cepat hilang. Lalu klien harus diedukasi, didiskusikan. Nih, gimana dong Anda nih punya resiko penyakit sistemik dari keadaan periodontalnya. Maka dia harus tahu tadi, kasih aja share tuh video yang tadi, ya, bahwasannya memang penyakit periodontal itu bisa menjadi faktor resiko timbulnya penyakit sistemik. Oke. Yang keempat, konseptualisasi dan pemecahan masalah. Jelas, knowledge, pengetahuan, tidak semua masyarakat tahu. Bahkan tenaga kesehatan, sekali lagi saya bilang, tidak semua tenaga kesehatan tahu bahwa ada kaitan antara oral hygiene ini dengan kesehatan tubuh secara umum, ya. Bahkan saya sering sampaikan terutama kepada umat Muslim itu, kenapa Rasul Anda, Nabi Anda melakukan atau menyikat gigi itu sering gitu, ya. Mau sholat, mau tidur, setelah makan, bahkan bangun tidur mau sholat tahajud, sikat gigi lagi, bersiwak lagi. Begitu ketatnya beliau menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bukan hanya Tuhan kita akan senang kalau ketika kita menghadap Tuhan kita di kondisi gigi dan mulut kita bersih. Bahkan ada beberapa hadis yang mengatakan malaikat itu kalau kita lagi baca Al-Quran ketika sholat, malaikat itu bahkan sampai masuk ke dalam rongga mulut kita. Bayangkan kalau rongga mulut kita kotor gitu, ya. Mungkin malaikat boro-boro pengen masuk gitu, ya. Nah, jadi begitu ketatnya Nabi kita, Rasul kita itu menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Kenapa kita umatnya abai? Aneh kan? Ya, bahkan ada satu hadis, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan mereka itu bersiwak, menyikat gigi. Nah, kenapa kok kita tidak berpikir positif? Oh iya, berarti memang ada tuh manfaat yang sangat besar dari menyikat gigi. Bukan hanya hanya sekedar agar mulut kita segar, nafas kita segar, terhindar dari lubang gigi, bukan hanya itu. Tapi yang lebih penting, Tuhan kita senang kepada kita. Nah, itu yang lebih penting kan. Oke, kalau Tuhan kita sudah senang kepada kita, kita menjaga kebersihan kita, termasuk kebersihan gigi dan mulut. Jadi karena COVID-19 ini merupakan salah satu ujian, ya, bagi kita, yang memang salah satunya adalah kita sudah menggembar-gemborkan PHBS, termasuk salah satunya adalah menyikat gigi yang baik dan benar, tapi tidak dilakukan. Bahkan mungkin, ya, bukan di Indonesia kali, ya, tenaga kesehatannya sendiri juga tidak melakukan. Maka kalau kita menyampaikan apa yang tidak kita lakukan, ya, maka itu merupakan satu bentuk bentuk kezoliman gitu, ya. Kita nyuruh orang lain begitu, kitanya sendiri tidak melakukan. Nah, oke, itu intermezzonya, ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksud dan tujuannya. Nah, jadi kita harus mau tidak mau ajarkan pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit, ya, melalui menjaga kebersihan gigi dan mulut juga.
Kemudian kaitannya tadi bahwasannya itu menjadi faktor risiko terhadap penyakit sistemik yang lain, bagaimana mencegahnya dan seterusnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah tanggung jawab untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Jelas. Ya, pertama, seharusnya idealnya setiap masyarakat, setiap orang rutin memeriksakan gigi ke klinik gigi. Tadi, tujuannya bukan hanya untuk mengobati yang sudah sakit, tapi justru menjaga jangan sampai sakit. Ya, mengetahui bagaimana cara menyikat gigi kita, apakah sudah bersih, sudah benar, apakah sudah benar-benar bersih. Nah, justru itu yang penting, memeriksakan rutin ke klinik gigi itu ya, bukan hanya melihat apakah ada penyakit atau tidak. Oke. Jadi, kalau itu belum dilakukan, maka sampai kapanpun masyarakat kita dianggap belum bertanggung jawab terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Oke. Kemudian, ya, jadi penyebabnya jelas di situ ada ketidakpatuhan, ya, kita sudah anjurkan memeriksakan gigi secara rutin, tetapi tidak. Kemudian juga kita sudah anjurkan misalnya menyikat gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, ya. Jangankan mengikuti Nabi Rasul ya, yang menyikat giginya hampir setiap saat gitu. Ini menyikat gigi 2 kali sehari aja setelah sarapan dan sebelum tidur, susahnya minta ampun. Ya kan? Maka satu-satunya cara ya kita cek deh, nyikat giginya sudah bersih belum ya? Sudah benar belum? Ya, minimal dalam sehari itu ada 1 kali waktu yang dia betul-betul menyikat gigi dengan baik dan benar, hasilnya bersih. Nah, itu tanggung jawab terapis gigi dan mulut. Oke lah, misalnya setelah sarapan itu terburu-buru menyikat giginya, asal yang penting seger deh mulutnya. Tapi ketika ada waktu yang cukup luang bagi kita untuk menyikat gigi, cobalah nyikat gigi itu dengan betul-betul dirasakan. Apakah sudah semua bagian gigi itu terbersihkan? Apakah saku gusi juga sudah terbersihkan? Apakah gusinya juga terpijat? Karena gusi juga harus terpijat kan, agar tetap sehat. Nah, itu minimal tuh, ya. Ada 1 waktu di mana dia bisa fokus menyikat gigi dengan bersih, dengan baik dan benar. Gusinya juga terpijat, saku gusi terbersihkan. Ya, makanya kenapa kok ada metode menyikat gigi itu ada bus teknik, ada charter, ada Stillman. Ya, bukan hanya roll teknik, apalagi hanya horizontal, vertikal, Fons ya. Fons untuk anak-anak, untuk gigi susu, oke. Tapi kalau sudah ada gigi dewasa, anjurkan tuh bus teknik, dikombinasikan dengan Stillman, dikombinasikan dengan charter. Belum banyak yang tahu yang namanya metode charter itu kadang-kadang hanya untuk yang pakai kawat gigi saja. Sebenarnya kita yang tidak pakai kawat gigi pun perlu metode charter. Kenapa? Daerah titik kontak, ya. Apakah kita pernah membersihkannya dengan ujung-ujung bulu sikat yang dibalikan? Kalau charter kan begitu ya posisinya. Kalau bus begini posisinya, betul? Nah, berarti kan ada bagian yang tidak terbersihkan kalau hanya menggunakan bus teknik, roll teknik, atau Stillman, ya. Berarti kita butuh charter juga, bisa sampai masuk ke dalam titik kontak, sampai dari bawah, dari area servikal, ujung bulu sikat itu menyapu bagian titik kontak. Kalau tidak pakai metode charter, susah. Kita nggak pernah pakai floss, kan? Benang gigi. Oke? Nah, kalau di luar negeri, negara-negara maju, orangnya disiplin, mereka punya benang gigi di rumah. Mereka melakukan flossing. Kita pakai nggak? Nggak. Kalau tidak, ya minimal itu. Kombinasi modified bus teknik, Stillman untuk memijat gusinya, bus teknik itu untuk membersihkan saku gusi, metode charter, dan roll teknik terakhir, gitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang memang harus kita lakukan, terapis gigi dan mulut. Tetap ikuti protokol kesehatan, jangan sampai kita ikut terinfeksi pasien yang positif COVID tadi ya. Tetapi juga kita jangan abaikan pasien yang dengan positif COVID-19, harus kita ikut berikan intervensi, minimal edukasi
dan juga kalau memungkinkan prevensi. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kalau itu adalah satu manfaat, ditemukan manfaat dan juga kebenaran, itu mudah-mudahan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Silakan Pak Moderator.